Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Maria Dini Masanderan dengan NIM 220611010098. Saya dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Enci Finjewatak SPD MPD, yaitu apa itu catatan kaki. Yang saya akan bahas pertama yaitu mengenai pengertian catatan kaki. Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber rujukan, sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar memiliki kejujuran ilmiah. Dan penandaan ini digunakan agar pembaca dapat mengetahui identitas sumber rujukan secara langsung pada halaman tempat kutipan berada. Adapun contoh-contoh catatan kaki yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu teknik menulis catatan kaki. Yang pertama, kamu harus membuat garis panjang sekitar 13-14 karakter dan harus diatur dengan margin sebelah kiri memiliki 4 spasi dari tulisan utama. Teknik yang kedua yaitu apabila catatan kaki lebih dari satu baris, maka penulisannya ditulis pada bagian bawah dengan margin kiri. Yang ketiga, harus diatur menggunakan bawah satu spasi dan setiap penulisannya diberikan nomor yang berurutan. Yang keempat yaitu kaidah penulisan catatan kaki berarti harus berada di satu halaman yang sama dengan kutipan naratif di bagian isi. Yang kelima yaitu harus memastikan agar penulisannya memuat 4 unsur. Yang pertama yaitu pengarang, yang kedua judul, yang ketiga data publikasi, dan yang keempat nomor halaman. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu fungsi catatan kaki. Yang pertama, untuk menunjukkan atau menguatkan evidensi semua pernyataan dan keterangan tentang sesuatu yang harus dikuatkan penjelasannya. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan adanya pinjaman atau pengambilan dari bahan yang digunakan. Yang ketiga yaitu untuk memperluas diskusi suatu masalah. Yang keempat yaitu untuk memberikan keterangan atau petunjuk. Yang kelima yaitu menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. Yang terakhir yaitu menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Catatan kaki ini biasanya menggunakan kata-kata seperti lihat, bandingkan, dan uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam, dan sebagainya. Yang keempat yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki untuk buku. Yang kedua, catatan kaki untuk artikel dan majalah. Catatan kaki untuk buku dimulai dengan nama pengarang yang diikuti koma. Judul buku ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal atau dicetak miring. Nomor seri, jilid, dan nomor cetakan kalau ada, dan tahun penerbitan ditulis dalam kurung dan diakhiri dengan tanda titik. Catatan kaki untuk artikel dan majalah dimulai dengan nama pengarang, judul artikel, nama majalah, nomor majalah jika ada, tanggal penerbitan, dan nomor halaman. Di sini saya akan membahas tentang kutipan. Pengertian kutipan yaitu kalimat pinjaman dari seorang pengarang atau penulis terdahulu atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat di dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Menurut KBBI, kutipan dapat diartikan bahwa kutipan ini bisa ditulis oleh penulis, atau penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka atau referensi yang sudah dibaca dan akan dijadikan acuan. Adapun fungsi dari kutipan adalah sebagai bukti atau memperkuat argumen atau pendapat penulis.
Fungsi lain yaitu fungsi dari kutipan ini dilakukan untuk menghindarkan pengutip atau penulis dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, kutipan dibuat untuk dapat membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari pengutip. Yang ketiga, penulisan kutipan ini dilakukan untuk meningkatkan estetika penulisan. Yang keempat, kutipan dibuat sebagai pembedaan daftar pustaka dan ketergantungan halaman dan lain sebagainya. Manfaat-manfaat kutipan. Yang pertama, pengertian kutipan memiliki manfaat untuk menegaskan isi uraian. Yang kedua, kutipan bermanfaat untuk dapat memperlihatkan kepada pembaca mengenai materi dan teori yang akan digunakan oleh penulis. Yang ketiga, kutipan bermanfaat untuk dapat menunjukkan bagian atau aspek di dalam topik yang akan dibahas. Yang keempat yaitu kutipan bermanfaat untuk dapat membuktikan kebenaran dari sebuah peringatan yang dibuat oleh penulis. Tujuan dari kutipan yaitu yang pertama, kutipan ditulis sebagai landasan teori dari karya ilmiah atau suatu karangan. Yang kedua, kutipan ditulis sebagai penguat argumen atau pendapat penulis. Yang ketiga, kutipan ditulis sebagai penjelasan dari suatu uraian terhadap materi atau teori yang sudah diambil. Yang keempat yaitu kutipan bisa dijadikan sebagai bahan bukti. Jenis-jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide, atau gagasan orang lain. Adapun jenis-jenis kutipan langsung yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Pengertian dari kutipan tidak langsung yaitu merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis. Thanks for watching.